Ya, baik. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik Dharma. Apa kabar? Mantap. Masih semangat? Yakin? Sadu, luar biasa. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik Dharma senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Soti Hontu. Terima kasih kepada pengurus Cetia Weluwana yang sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama teman-teman Dharma. Pada hari ini, berkenan ini sudah di bulan Oktober, kalau tidak salah 5 hari lagi mau Katina, betul ya? Maka kita akan membahas topik yang berkenan dengan Katinanya, yaitu harta karun. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang harta karun, mari kita berkonsentrasi sejenak mengambil sikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Nidhi Kanda Sutta, Gatha ke-6. Yas sadha nenasilena sanyame nadame naca nit disunihito ti itya purisas sawa. Gemar berdana, memiliki moral yang baik, menahan nafsu, memiliki pengendalian diri, adalah timbunan harta terbaik bagi wanita maupun pria. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adik-adik Dharma. Mohon izin kita menggunakan penyebutan teman-teman ya. Boleh ya, biar sama semua, dari besar sampai yang kecil. Kesempatan baik hari ini sesuai dengan tema kita membahas tentang harta karun. Nah, karena pembahasannya harta karun, teman-teman, kita akan mengambil sumber langsungnya, yaitu Nidhi Kanda Sutta. Ya, oke. Kita akan mulai dari beberapa sutta yang berkorelasi, berhubungan untuk masuk ke Nidhi Kanda Sutta. Nah, jadi Sang Buddha ketika menyampaikan satu dhamma ya, atau satu sharing dhamma, biasanya memiliki sutta-sutta yang saling berkaitan. Ketika Sang Buddha mengajarkan dhamma hari ini, barangkali ada kaitannya dengan dhamma yang sudah disampaikan di sebelumnya. Ya, karena itu terkait Nidhi Kanda Sutta juga berhubungan dengan sutta-sutta yang lain. Nah, hari ini kita akan mengupas beberapa yang berkaitan, ya. Tapi tenang saja, teman-teman,
tidak akan terlalu panjang. Ya, jangan khawatir. Oke, kita mulai. Pertama, di dalam kehidupan kita sebagai manusia atau umat awam, umumnya ada keinginan-keinginan yang wajar atau normal. Setuju? Bapak, Ibu, teman-teman, punya keinginan tidak? Punya? Oke. Nah, secara dhamma, boleh enggak kita punya keinginan? Boleh. Keinginan seperti apa? Keinginan seperti apa yang boleh? Keinginan untuk membunuh boleh? Boleh? Tidak. Nah, tentunya keinginan yang tidak melanggar dhamma. Ya, kalau keinginannya melanggar dhamma, tentunya tidak diperkenankan. Oke. Nah, di sini Pata Kama Sutta, ya ini ada dalam Pata Kama Sutta, sumbernya adalah Samyutta Nikaya, disebutkan manusia kalau punya keinginan itu boleh-boleh saja, tapi keinginan yang wajar. Nah, di sutta ini disebutkan ada 4 keinginan yang wajar bagi manusia. Apa itu? Mayoritas manusia ingin kaya, punya harta berlimpah. Setuju? Teman-teman, ada yang mau miskin? Tentu tidak. Semuanya mau harta berlimpah. Setuju ya? Ya. Yang kedua, mayoritas manusia maunya atau inginnya dipuji, terpandang, hidupnya dihormati. Betul atau salah? Ada yang mau dicela? Dihina? Tidak ada. Oke. Yang ketiga, keinginan wajar manusia adalah ingin panjang usia. Setuju atau tidak? Setuju. Enggak pakai tapi ya. Berapa nih usia panjangnya? 100 tahun? 120 tahun? Ya. Intinya panjang usia, ya. Nah, lalu harapan yang keempat adalah ingin sehat. Betul? Wajar tidak Bapak Ibu? Ada yang ingin sakit? Tidak. Nah, jadi rata-rata kita semua punya satu keinginan, yaitu punya kekayaan, punya status dihormati, punya usia yang panjang, dan satu lagi sehat. Setuju? Nah, tapi mudah nggak mendapatkan ini Bapak Ibu? Apalagi paket komplit 4-4-nya. Sudah dapat belum sekarang? Bapak Ibu sudah tercapai 4-4 ini? Tercapai apa belum? Belum. Kenapa belum? Ya. Kenapa belum? Sudah punya harta belum? Sudah punya harta belum? Yakin belum? Kalau belum punya harta berarti belum punya rumah. Yo. Belum punya sepeda motor. Harta bukan itu? Harta Bapak Ibu. Ya. Oke. Sudah terkenal belum? Belum. Kalau belum nggak ada yang kenalin kita loh. Orang asing ini yang di dalam. Tapi seringkali kita masih mengharapkan lagi dan lagi. Betul? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya kaya, kesehatan, panjang umur maupun terpandang itu semua juga disebut harta. Oke. Dan bagaimana kita bisa mencari atau mendapatkan harta itu, atau kita akan menggunakannya dengan cara apa? Di dalam Anda Sutta Pugalawaga kelompok 3 Tika Nipata, tepatnya di Anguttara Nikaya, Sang Buddha jelaskan sebenarnya manusia itu ada 3 kualitas. Kualitas di dalam mencari dan memiliki harta. Pertama adalah kualitas, kira-kira apa ya? Kira-kira kualitas apa ini? Yang sebelah kiri Bapak Ibu, paling ujung. Kelihatan?
Sebelah kiri, tangan kiri Bapak Ibu sebelah mana? Kiri, boleh angkat kiri? Nah, kiri paling ujung. Kira-kira orang apa itu? Hah? Kenapa bisa bilang dia orang buta? Karena pakai tongkat satu, berarti kelihatan kan gitu ya. Betul, ini adalah kualitas orang buta, itu yang pertama. Ya. Lalu ada gambar di tengah, apa itu? Mata. Apa bedanya dengan yang sebelah kanan Bapak Ibu dan teman-teman? Sama-sama mata kan? Iya, yang di tengah? Satu. Kalau yang di kanan? Iya, terima kasih. Nah, Sang Buddha menjelaskan ada yang punya kualitas mata buta, ya, ada kualitas bermata satu dan ada kualitas bermata dua. Loh, apa itu maksudnya? Orang yang mata buta artinya tidak tahu cara mencari yang benar dan tidak tahu cara menggunakan yang benar. Artinya, orang ini kalau bekerjanya secara tidak benar atau melanggar dhamma. Setelah mendapatkan harta, digunakan juga untuk melanggar dhamma. Paham tidak? Contoh, mencari harta dengan cara mencuri, benar atau salah? Mencari harta dengan cara korupsi, benar atau salah? Dengan cara merampok atau begal atau membunuh, benar atau salah? Nah, salah. Tapi kalau dia lakukan, dia dapat tidak? Dapat hartanya enggak? Dapat, tetap dapat. Tapi caranya salah. Nah, setelah dapat, harta yang dapat digunakan untuk satu, mabuk-mabukan, benar atau salah? Nah, yang kedua, digunakan untuk berfoya-foya, benar atau salah? Nah, inilah yang Sang Buddha katakan sebagai kualitas orang yang mencari dengan cara yang salah dan menggunakan juga dengan cara yang salah. Namanya kualitas orang buta. Pertanyaannya, ada yang seperti ini di sini? Tidak ya? Kita semua belum buta ya? Sadu. Kualitas kedua Bapak Ibu. Kalau yang kedua matanya ada berapa? Satu. Artinya apa nih? Nah, ya. Artinya adalah orang ini tahu cara mencari harta dengan benar. Jadi kalau bekerja dengan benar. Ya. Kalau dia bermata pencarian, mata pencariannya benar, tidak menipu, tidak berdusta, tidak menyakiti makhluk lain. Jadi hartanya ini istilah kata halal. Dengan cara yang benar. Tapi sayang, setelah dapat dipakainya dengan cara yang salah. Ya. Setelah dapat dia menjadi sombong, memperlakukan orang lain dengan tidak baik, merendahkan orang lain, digunakan untuk foya-foya, tidak pernah untuk berbuat baik. Nah, berarti penggunaannya benar atau salah? Salah. Ini yang dikatakan matanya satu, ya. Waktu nyari terbuka, tapi waktu make tutup. Sebelah kiri kanan tidak seimbang. Satu buka, satu tutup. Sampai sini jelas Bapak Ibu teman-teman? Oke. Lalu ada kualitas yang sebelah kanan. Matanya keduanya bagaimana? Terbuka. Nah, ini dia kualitas yang ideal. Kenapa? Dia tahu cara mencari yang baik, dia juga tahu cara menggunakan yang baik. Mencari keuangan ekonomi, mencari harta, gampang atau sulit? Sulit Bapak Ibu. Ya, sulit teman-teman. Tidak mudah untuk mencari harta. Tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan atau bisa menggunakan dengan bijaksana. Betul? Nah, yang kerja 1 bulan, capek enggak? Dapat gaji? Dapat, 5 hari udah habis. Ya, kenapa? Karena besar pasak daripada tiang. Nah, itu namanya tidak bijak di dalam menggunakan. Ya. Nah, ini yang disebut 3 kualitas mencari dan memiliki harta. Orang dengan kualitas pertama, hartanya tidak akan bertahan lama. Gampang rusak, gampang hancur. Karena cara yang tidak benar dalam mencari dan menggunakan. Orang yang kedua, dia mencarinya betul, ya, mencarinya bagus, tapi menggunakannya tidak bagus. Jadinya bisa besar pasak daripada
tiang, percuma. Ya, tidak bertahan juga. Yang tipikal seperti ini tidak akan punya simpanan atau tabungan. Tapi kualitas yang ketiga ini dia nih. Mencarinya benar dan bisa menggunakan dengan benar. Otomatis dia akan punya tabungan karena bijak menggunakan. Kalau kita sebut harta karun, kenapa sih disebut karun? Kenapa harta di belakangnya dikasih nama karun? Apa punyanya si karun? Bukan ya Bapak Ibu. Kenapa disebut karun? Karena dari istilah dipendam, disimpan. Ya, sehingga disebut harta karun. Yang dipendam, yang disimpan itu lama-lama menjadi banyak atau menumpuk, maka disebut semuanya jadi harta karun. Kalau kita baru punya, nggak disimpan terus dipakai habis, itu bukan harta karun namanya. Bisa diterima? Nah, jadi kalau kita umat Buddha, ya Bapak Ibu, teman-teman, mau punya harta karun harus jadi kualitas yang keberapa? Ketiga, harus punya mata dua terbuka. Ya, jangan hilang satu atau malah tutup keduanya. Bisa diterima? Sadu. Ya. Oke. Lalu di sini harta apakah yang kita butuhkan? Kalau kita bisa mencari juga bisa menyimpan, bisa menggunakan, lalu harta seperti apa yang harus kita simpan? Ya, sehingga bisa disebut harta karun. Ini kitab lain namanya Paramatha Jotika. Di sini disebutkan ada 4 macam harta, Bapak Ibu. Terbaca di layar? Boleh kita baca sama-sama? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Terima kasih. Apa itu yang dimaksud oleh Sang Buddha? Kenapa ada yang bergerak, tak bergerak, seperti kaki tangan, bahkan seperti pengikut? Kita akan lihat contohnya. Ya, Bapak Ibu kelihatan gambarnya? Gambar, belum muncul. Nah, gambar sebelah kiri Bapak Ibu, gambar apa? Gambar manusia. Sebelah kiri ya, gambar manusia, betul? Kita manusia bukan? Bergerak tidak? Nah, itu namanya harta bergerak. Ya. Jadi kita ini, satu tubuh utuh kita ini juga dinamakan harta. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bergerak, ada yang menghasilkan. Betul enggak? Ya. Ada orang yang menggunakan tangan dan kakinya untuk memulung. Betul? Menghasilkan tidak? Dapat makan kan? Ada orang menggunakan tangan kaki untuk kerajinan tangan. Ada juga yang bekerja sebagai pegawai. Artinya kita manusia bisa melakukan satu pekerjaan menghasilkan ekonomi, itu juga disebut harta bergerak. Ya, kalau dalam bahasa pelajaran teman-teman mungkin sebutannya sumber daya manusia. Ya. Lalu ada harta bergerak yang lain selain manusia. Terlihat sebelah mana nih? Kanan, kanannya Bapak Ibu. Gambar apa? Ayam. Emang ayam aja? Iya, kebetulan gambar yang dipilih ayam ya. Tapi yang dimaksud harta bergerak bukan hanya ayam, semua hewan peliharaan, hewan ternak yang menghasilkan. Tahu apa itu? Sapi menghasilkan enggak? Menghasilkan susu, ya. Ayam menghasilkan telur. Domba menghasilkan bulu. Itu ternak juga Bapak Ibu, ya. Kuda menghasilkan enggak? Tenaga. Ya, intinya semua hewan ternak ketika Bapak Ibu pelihara, ya, yang ada di sawah ladang yang dipelihara, kemudian bermanfaat, misalnya kerbau oleh petani dipakai untuk membajak sawah. Menghasilkan tidak? Nah, itu namanya harta. Bedanya dia bergerak. Ya, walaupun digerakkan oleh manusia, tapi dasarnya dia bergerak. Bisa diterima?
Jadi yang dimaksud dengan harta bergerak di sini ada dua. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya hewan. Seperti hewan ternak. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau cacing dipelihara nggak? Yakin. Kita nggak melihara, tapi perusahaan kosmetik pelihara nggak? Pelihara, karena kebanyakan bisa jadi bahannya dari cacing. Ya, ada kemungkinan dipelihara. Nah, kita masuk yang kedua. Kalau pertama tadi harta bergerak, yang kedua adalah harta tak bergerak. Kalau tak bergerak seperti apa? Teman-teman punya rumah? Nah, itu rumahnya nggak bisa jalan-jalan kan? Enggak, ya. Kalaupun Bapak Ibu angkut, nggak sanggup ya, pegel. Ini namanya harta tak bergerak. Punya gambar yang di tengah? Sawah, ladang, perkebunan, punya tanah ditanamin banyak sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian menghasilkan. Itu namanya harta tak bergerak, karena sawah ladangnya nggak bisa pindah-pindah Bapak Ibu. Ya. Lalu yang sebelah kanan, kalau ini kenal semua ini. Apa ini Bapak Ibu? Emas, uang, logam. Betul? Ya. Bisa dibawa kemana-mana? Bisa, tapi tetap tergolong gak bergerak ya. Karena uangnya nggak bisa jalan sendiri. Oke, bisa berpindah kalau dibawa sama Bapak Ibu, tapi kalau ditinggal nggak bisa jalan dia. Maka digolongkan harta tak bergerak. Pertanyaannya, motor, mobil, harta apa tuh? Bergerak atau tak bergerak? Bukannya bisa jalan? Iya, karena ada yang mengendarai, aslinya dia tidak bergerak. Ya, ini pun tergolong harta tak bergerak. Sepeda, harta bukan? Harta, bagi teman-teman yang kecil ini harta loh itu. Nggak ada sepeda setengah mati dia ke sekolah. Ya, nah ini semua digolongkan harta tak bergerak. Sampai sini bisa diterima? Sudah berapa? 2. Bergerak, tak bergerak. Sekarang kita akan lihat yang ketiga. Ketiga tadi disebut harta bagai kaki tangan. Apa itu Bapak Ibu? Punya tangan? Mana tangannya? Nempel di badan? Ya. Punya kaki? Nempel di badan? Kalau Bapak Ibu pergi, teman-teman pergi, tangan sama kaki ikut nggak? Nah, yang namanya harta bagai kaki tangan adalah yang selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Ya, apa itu? Pengetahuan, ilmu, wawasan, kepintaran, keterampilan. Kemana Bapak Ibu pergi dia ngikut. Bisa diterima? Orang yang pintar, kemanapun dia pergi pasti bisa hidup. Setuju? Karena bisa menggunakan keterampilannya untuk hidup. Bisa diterima? Nah, ini yang disebut kaki tangan, harta bagai kaki tangan. Kalau dilihat di sini, penting nggak sih sekolah? Penting? Penting. Tapi kalau sekolahnya main-main, tidak serius, bermanfaat tidak? Itu nggak jadi harta nanti. Ya, jadi buat dedek-dedeknya kalau sekolah harus serius supaya masa depannya punya harta, namanya harta pengetahuan dan keterampilan yang disebut harta bagai kaki tangan. Ya, kalau harta pertama dan kedua, ya, harta yang bergerak dan tidak bergerak bisa dicuri orang, bisa dirampok orang, kita bisa dicuri orang, diculik kan bisa ya. Kalau uang dirampok bisa, kebun dirampok bisa, disita, bisa pindah tangan loh Bapak Ibu, ya. Kemudian kalau rumah bisa pindah tangan, bisa. Lebih parah lagi kalau bencana alam, apa yang terjadi? Hancur, rusak ya, nggak ada yang nyolong, alam yang nyolong. Ya, rusak otomatis. Kalau pengetahuan, pertanyaannya, bisa dicuri orang?
Kepintaran, keterampilan Bapak Ibu bisa diambil orang, bisa hilang, nggak bisa diambil orang, tapi bisa hilang nggak? Bisa. Kapan? Kapan keterampilan, wawasan kita hilang? Nah itu, ya. Kalau pikun, nah, atau kalau malas, nggak diasah, keterampilannya jadi tumpul. Bisa diterima? Oke, berarti kalau harta bergerak tak bergerak, bisa hilang, bisa dirampok, intinya bisa berpisah dari kita, betul? Kalau harta pengetahuan ini biasanya nempel sama kita, tapi akan hilang kalau satu, pikun, ya. Yang kedua, tumpul, tidak diasah. Yang ketiga, mohon maaf, kalau masuk peti. Betul? Kalau masuk peti pengetahuannya masih berguna enggak? Enggak ada yang pakai. Enggak bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Setuju? Oke. Sekarang kita lihat yang keempat. Nah, apa ini yang keempat Bapak Ibu? Harta bagai pengikut. Tahu pengikut enggak? Tahu pengikut? Buntut, tahu buntut? Ya, pengikut itu yang selalu membuntuti kita kemanapun kita pergi. Seperti bayang-bayang, nggak pernah ninggalin kita kemanapun. Ya, di mana Bapak Ibu, di mana teman-teman ada, ya dia ada, nggak pernah pergi. Ini namanya harta bagai pengikut. Dan ini pengikutnya tenang, nggak bakal berkhianat. Kenapa? Karena dia sangat setia. Ya, ini adalah harta pengikut setia. Apa itu? Jasa kebajikan. Ya, jasa kebajikan seperti apakah yang disebut sebagai harta pengikut? Satu, bisa dilihat yang ujung sebelah sana paling atas. Gambar yang di ujung sana paling atas. Ngapain itu? Kenal nggak itu? Kenal ya? Di mana? Oh, di sini di Belwana ya. Ngapain sih? Nah, ya, jasa kebajikan yang dilakukan untuk cetia atau wihara. Contohnya apa? Bapak Ibu menjaga kebersihan wihara ini, merawat wihara ini dengan baik, atau puja bakti, ada kegiatan sehingga di sini lingkungannya jadi hidup. Ini namanya jasa terhadap cetia atau wihara. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Ya. Yang kedua, masih di bagian atas tengah, gambar apa? Bikhu. Ya, jasa kepada bikhu. Ada enggak Bapak Ibu berbuat baik kepada para bikhu? Contohnya? Dana makan, pindah patah, ada? Nah, apalagi nanti katina, ya, berdana pada anggota sangga. Oke. Kalau sebelah kanan, hanya ada satu tuh di ujung. Gambar ngapain? Meditasi. Pernah meditasi? Pernah. Barusan tadi meditasi, ya, meta bawana. Nah, itu juga jasa kebajikan. Lalu kita lihat yang bawah sebelah kiri, paling ujung. Ngapain Bapak Ibu? Iya, nolongin nenek-nenek. Nah, teman-teman nih yang masih kecil, kalau lihat orang mau nyebrang susah dibantuin, itu termasuk jasa kebajikan. Tadi kita sudah bahas harta bagai pengikut, betul? Betul tidak? Pertanyaannya, jasa kebajikan setiap kali kita berbuat baik, itu yang dapat siapa? Yang dapat? Yang melakukan diri sendiri, juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang pasti pertama kali dapat siapa? Diri sendiri. Setuju? Nah, hasilnya apa sih? Kalau kita berbuat baik, hasilnya apa? Kalau secara dhamma kita boleh sebutkan kama, betul? Kama baik atau kama buruk? Lalu kalau berbuat kama baik, hasilnya apa? Baik, kebahagiaan. Untuk sekarang
juga untuk akan datang. Betul? Pertanyaannya, harta bukan? Harta. Bisa dicuri orang? Bapak Ibu berbuat baik, orang lain yang dapat karma baiknya, bisa enggak? Enggak. Bisa dirampok orang? Nah, lalu kalau Bapak Ibu pikun, karma baiknya hilang enggak? Tidak. Terus kita mohon maaf masuk peti, karma baiknya hilang enggak? Enggak. Malah mengantar ke alam selanjutnya. Pertanyaannya, jadi harta karun yang sesungguhnya itu yang mana sih? Yang mana? Kalau suruh milih 1, 2, 3, 4, yang mana? Kenapa? Karena abadi, ya. Karena sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Karena dia akan selalu setia kemana Bapak Ibu pergi. Saat kita meninggal pun dia menemani untuk di kelahiran yang akan datang. Dia nggak meninggalkan kita Bapak Ibu. Ya. Sampai sini bisa diterima? Oke, kita review ya, dicek lagi. Hari ini kita bahas tentang harta karun, betul? Yang pertama termasuk harta karun, namanya harta yang bergerak. Ya. Tapi bisa tersimpan selamanya? Tidak. Bisa hilang? Oke. Yang jenis kedua, harta tak bergerak. Bisa hilang? Oke. Yang ketiga, bagian bawah. Harta bagai kaki tangan. Mengikuti kita? Iya. Tapi bisa hilang? Ikut sampai ke liang lahat? Tidak. Yang keempat, harta bagai pengikut. Namanya jasa kebajikan. Mengantar kita sampai ke alam selanjutnya. Nah ini di antara 1 sampai 4 semuanya harta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 1, 2, 3 bahagia enggak? Bahagia, tapi kebahagiaannya sementara. Tapi kalau punya yang keempat, kebahagiaannya bertahan terus selama kebajikannya terus Bapak Ibu pupuk. Bisa diterima? Jadi kalau disebut harta karun, semua harta karun. Tapi kalau diganti harta sejati, mana sih yang sejati? Nomor 4, bisa diterima? Oke. Kita butuh harta? Buat apa? Hah? Kelangsungan hidup, sadu. Tapi hati-hati ya, harta bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif. Setuju? Kita cek. Kalau punya harta bisa bermanfaat untuk kemudahan hidup bagian atas. Setuju? Tapi bisa juga menjadi sombong, benar? Kalau dengan punya harta hidupnya semakin mudah, bagus tidak? Bagus tidak? Punya harta hidupnya jadi lebih mudah, bagus tidak? Bagus. Tapi karena hidupnya mudah menjadi sombong, bagus tidak? Menjadi karma buruk. Hati-hati ya. Punya harta bisa, punya kekayaan bisa punya mobil. Senang tidak? Punya rumah mewah senang? Bisa bahagia? Bisa. Menjamin bahagia? Tidak. Punya mobil pusing mikirin biaya servis mobil. Punya rumah takut kemalingan karena rumahnya mewah. Jadi incaran maling. Batinnya tenang. Saat batin tidak tenang, karma buruknya bertambah. Jadi punya harta pun bisa positif, bisa negatif. Hati-hati dengan kegunaan harta, kan gitu. Ya. Lalu punya perhiasan. Punya emas, punya mutiara, punya berlian, bahagia enggak? Bahagia dong, ya. Mana ada sih yang enggak bahagia punya emas kan gitu. Ya. Tapi bisa berdampak buruk enggak? Kalau tidak bijak, emasnya sekilo dipakai jalan-jalan. Ya. Dipakai antingnya, dipakai kalungnya, dipakai gelangnya, buat jalan-jalan di luar tengah malam. Apa yang terjadi? Dirampok, bisa-bisa nyawa jadi taruhan. Bijak tidak?
Nah, hati-hati. Itu tadi dibilang, jangan sampai matanya tutup satu. Ya, harus buka dua. Bisa tahu cari, bisa tahu menggunakan dengan bijak. Punya harta perhiasan tidak ada larangan. Ya, tapi jangan sampai sombong, juga jangan sampai teledor. Bahaya nyawanya, ya. Kemudian bagian bawah sakit. Kalau kita orang sakit, harta berguna enggak? Berguna sekali. Untuk apa? Pengobatan. Tapi jangan lupa, gara-gara harta juga bisa jadi penyakit. Betul? Yang sibuk kerja tiap hari nggak jaga kesehatan bisa jatuh sakit. Nah, ya. Jadi mencari dengan bijak, menggunakan dengan bijak, jangan sampai jadi penyakit. Oke? Lalu dilihat yang paling bawah tengah, kelihatan? Hah? Yang tengah, kelihatan nggak? Itu ada kertas wasiat itu. Apa itu? Rebut harta. Bisa terjadi? Ternyata orang yang punya harta juga tidak semuanya bahagia, Bapak Ibu. Bisa jadi keluarga pecah belah gara-gara rebutan warisan. Setuju? Kapan ini terjadi? Biasanya kalau papa mamanya punya harta warisan banyak, terus ada yang meninggal. Betul? Belum 3 hari anaknya udah berantem semua gara-gara rebutan. Jadi bermanfaat apa tidak harta ini? Tidak. Makanya pesan ya, pesan sponsor. Bapak Ibu yang sekarang punya harta kekayaan, jangan lupa dibagi secara bijak, jangan sampai menjadi rebutan atau kakak adik jadi berantem. Bisa diterima? Wah, tenang, saya emang nggak punya harta, bagus. Ya, tapi kalau punya jangan sampai pada saat nutup mata keluarganya jadi pecah belah. Diatur dari sekarang, ya, supaya yang meninggal tenang, keluarga tidak berantakan. Oke? Lalu yang harus kita ingat, mencari harta boleh, menggunakan harta boleh, melekati harta jangan, bukan nggak boleh, jangan. Ya, kalau mau melekat boleh-boleh aja, siap menderita. Ya, tapi kalau bisa jangan. Kenapa? Karena semelekatnya Bapak Ibu sama harta, endingnya yang terakhir, paling pojok. Apa itu? Matian. Dibawa enggak? Dipakai enggak? Enggak. Mohon maaf, saat sudah masuk ke liang lahat seperti ini atau dikremasi, yang menemani, mohon maaf, rumah-rumahan, mobil-mobilan, uang kertas, ya kan? Ada harta beneran? Tidak ada. Ya, Bapak Ibu punya mobil, punya rumah mewah, punya ladang banyak, waktu Bapak Ibu meninggal dibawa enggak? Masuk dikubur bareng? Enggak, tetap ditinggal. Jadi jangan dilekati. Zaman Sang Buddha ada satu kisah, seorang hartawan kaya, ya, dia sangat melekat dengan harta kekayaannya, pelit luar biasa, ya, saking pelitnya, hartanya itu benar-benar tidak mau berbagi sama orang, dan pada waktu meninggal yang diingat cuma hartanya. Ada yang bisa nebak kira-kira dia lahir jadi apa? Jadi penunggu, jadi anjing, jadi orang miskin. Oh, luar biasa nih dedeknya. Kalau pelit jadi orang miskin bener. Ya. Nah, kebetulan ya, dalam cerita ini dia tidak lahir jadi orang miskin. Ya. Tapi karena kebodohannya dia melekat dengan hartanya, justru lahirnya jadi anjing. Ya. Tapi anjingnya pinter, tahu tempat simpan hartanya. Kenapa? Karena dia melekat terhadap harta kekayaannya. Pertanyaannya, kita mau terlahir jadi anjing? Enggak, jadi jangan dilekati ya. Enggak ada gunanya. Bisa diterima? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari secara dhamma, kita dianjurkan mencari harta biasa boleh untuk digunakan kehidupan sehari-hari.
hari untuk bertahan hidup tadi. Ya, untuk keperluan hidup. Tapi jangan lupa, selain harta materi, kita juga perlu harta batin, yaitu harta kebajikan untuk jaminan yang akan datang. Ya, yang kita butuhkan namanya harta sejati. Kenapa? Karena kegunaan harta sejati ini satu, lahir di alam surga atau alam dewa. Ada yang minat? Teman-teman, Bapak Ibu berminat lahir di alam dewa? Minat? Kalau minat dari sekarang harus nabung, ya. Nabungnya namanya nabung kebajikan, karena hartanya dinamakan jasa kebajikan. Jadi harus banyak buat baik supaya punya tabungan namanya jasa kebajikan, ya. Dan satu lagi manfaat luar biasa dari harta kebajikan ini adalah dapat mengantarkan pada nibbana. Enggak hanya lahir dalam bahagia, juga pada nibbana, ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu harta karun kebajikan berkenan dengan tanggal 18, betul? Mau ngapain? Katina. Bapak Ibu kalau katina ngapain? Berdana. Waktu berdana ngapain? Kalau pas hari katina mau berdana, Bapak Ibu ngapain? Buat kebajikan seperti apa? Berdana kepada anggota sangga atau para biku. Betul, terus? Itu aja? Ada yang lain enggak? Apa ya? Ada yang lain? Waktu hari katina, selain Bapak Ibu berdana pada biku sangga, ada yang lain tidak? Kok pada bengong? Ada orang? Masih semangat? Oke. Nah, kalau pada bingung, maka hari ini diajak untuk mengenal 4 ini. Ya. Inti pada hari katina ada 4 ini yang paling penting. Kelihatan di layar? Boleh dibaca sama-sama? Apa yang penting pada hari katina? 1. Danena. Ya, dia kata dana, yaitu berdana, melepas. Apa yang dilepas? Apa yang Bapak Ibu lepas, teman-teman lepas? Satu, melepas sendal. Kan masuk ke wihara lepas sendal dulu kan? Iya. Terus apa lagi? Sepatu, sendal, sepatu, terus apa lagi yang dilepas? Melepas kepemilikan. Betul enggak? Bapak Ibu yang mau berdana sudah ada niat kan? Saya mau memberi ini kepada biku sangga, betul? Waktu ada niat memberi, melepas enggak? Atau waktu mau memberi, ini milikku, ini punyaku, begitu? Tidak. Nah, itu namanya melepas milik Bapak Ibu. Itu namanya dana. Ya. Tapi selain melepas milikku, melepas materi yang Bapak Ibu mau berikan pada biku sangga, contoh. Awalnya uang punya siapa? Punya Bapak Ibu. Kalau didanakan punya siapa? Punya penerima. Masih punya kita enggak? Nah, itu namanya melepas materi, oke? Terus Bapak Ibu yang mau berdana jubah, awalnya punya siapa? Punya Bapak Ibu. Kalau sudah diberikan? Punya Bante, bukan punya kita lagi kan? Yang punya parcel obat-obatan, awalnya punya siapa? Kalau sudah diberikan? Punya Bante. Bukan lagi, oh itu Bante tadi terima punya saya loh, enggak kan? Nah, itu namanya melepas, ya. Itu yang namanya dana atau melepas. Pada waktu kita melepas materi, jangan lupa, tolong lepas ego. Tahu yang namanya ego? Melepas ego? Ya, ego itu salah satu kesombongan. Jadi, waktu mau memberi dana, jangan pakai kesombongan. Kalau pakai kesombongan nggak jadi berdana namanya. Ya, ini kelompok 1 namanya danena, dana. Bisa diterima? Yang kedua,
Apa itu, teman-teman? Moralitas yang baik, sila. Ya. Biasa kalau Katina berapa lama prosesnya? 20 sampai 30 menit nunggunya ya. Kalau dari awal acara sampai setelah memberi dana berapa lama? Yakin 1,5 jam, 2 jam, kadang lebih, betul? Sabar enggak? Ada yang marah-marah enggak? Panitianya sibuk, Bapak Ibu kesini ya, dia ngotot. Enggak, aku mau bantu yang ono, marah-marah. Ada yang begitu? Nah, itu namanya moralitasnya baik apa tidak? Udah tahu ya. Jadi kalau hari Katina mau berdana, tolong silanya dijaga. Loh, marah-marah melanggar sila berapa? Kan sila nih. Kita punya berapa sila? 5. Marah-marah melanggar sila mana? Sila 1 apa? Sila 1 pembunuhan. Waktu Katina nggak membunuh kan? Nggak mungkin masuk ruangan tepok nyamuk ya. Ya. Sila 2 mencuri. Melanggar nggak? Nggak mungkin Bapak Ibu berdana barang yang dicuri kan? Ya. Yang ketiga, asusila. Waktu mau Katina berdana, ada pelanggaran asusila? Tidak. Yang keempat, berbohong. Nah, berbohong itu nggak hanya berbohong loh. Ada namanya fitnah, kata kasar, omong kosong. Tahu omong kosong? Apa itu? Gosip. Betul? Nah, ya, omong kosong, gosip, berkata kasar, fitnah dan berbohong. Ya. Kan waktu saya ngasih dana saya nggak berbohong, betul. Tapi waktu marah-marah, karena tidak sabar, karena tidak mau diatur, itu namanya apa? Berkata kasar. Berarti masuk pelanggaran. Ya. Terus ada lagi ngantri mau dana, ngobrol. Ada? Banyak. Yang diobrolin apa? Ya, A sampai Z, betul? Yang tidak berhubungan dengan proses memberi nah itu namanya gosip, pelanggaran sila keempat. Ya, sudah tahu sekarang? Waktu Bapak Ibu berdana, waktu Bapak Ibu hari Katina, tolong yang pertama tidak hanya memberi dana, tapi harus dengan moral yang benar. Ya, silena, moralitas yang baik. Minimal jaga ucapan, tidak marah, tidak menyakiti perasaan orang lain dengan kata kasar, plus tidak ngegosip. Jadi waktu melakukan proses berdana dengan hikmat, tidak ada suara orang ngobrol. Bisa diterima? Jangan sampai nanti pengurusnya ngasih tahu, Pak Bu yang tenang ya, ngomel dia, gara-gara pingin ngobrol, gak lucu ya. Oke, yang ketiga, boleh tolong dibaca? Iya, dapat menahan nafsu, sanyamena. Apa itu? Nafsu di sini umumnya terkait dengan keserakahan, ya. Kesombongannya naik. Oh, aku loh yang duluan, kan aku paling hebat. Loh, saya ini donatur besar loh, harus di depan. Ada yang begitu? Saya ini orang terkenal loh, jadi harus paling depan. Ada enggak Bapak Ibu? Semoga tidak ada. Ya. Bagi yang pendana, siapapun kondisinya adalah sama. Ya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada nafsu keserakahan, itu yang dimaksud. Bisa diterima? Ya, jadi waktu mau berdana benar-benar melepas ego. Tidak ada kesombongan, tidak ada keserakahan. Yang keempat boleh dibaca? Ya. Pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Damena. Ya. Damena itu apa sih? Mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita udah besar belum? Udah, teman-temannya di depan ini udah SMP SMA barangkali. Sudah besar belum? Bukan anak TK lagi kan ya? Perlu diatur enggak?
Sebenarnya nggak perlu, ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri sendiri, berarti tidak merepotkan orang lain. Bapak Ibu, panitia Katina super sibuk nggak? Capek? Ngurus diri sendiri aja udah capek, apalagi ngurusin Bapak Ibu. Betul? Apalagi bandel, Pak Bu maju yuk, nggak mau. Kasihan loh panitianya capek. Ya, paling bagus kendalikan diri sendiri. Paling bagus atur diri sendiri. Bapak Ibu nyaman, sekitarnya nyaman, acara Katina berjalan dengan baik. Otomatis yang dapat manfaat kenyamanan juga semua. Ya, ini juga pesan kepada panitia. Panitia Katina orang yang paling capek dari sebelum sampai hari H berjuang mempersiapkan. Ya, tapi tolong. Sebagai panitia jangan sampai ada kesombongan. Ingat, masa Katina moralitas yang baik dan punya menahan nafsu. Jangan ego, jangan sombong. Layani umat dengan rendah hati. Yang ketiga, kendalikan diri dari amarah. Kenapa? Karena waktu capek yang namanya marah itu cepat muncul. Betul? Sesama teman, kamu kan tugasnya A, kamu kan tugasnya B, nggak dilakukan ngomel. Betul? Nah, rugi. Ya, karena hari berbuat baik justru berbuatnya kemarahan. Baik apa buruk kemarahan? Buruk. Bisa diterima? Jadi apa yang dilakukan kalau hari Katina? Bapak Ibu kalau hari Katina melakukan apa? Hanya dana saja? Apalagi? Terakhir, terima kasih. Catat ya pengurus. Kenapa pengurusnya catat? Nanti dicek bener nggak nih udah dipraktekin, ya? Karena tanggal 18 nih, betul? Ya, kalau Bapak Ibu punya 4 ini, maka kebajikan Bapak Ibu akan berlipat ganda. Kenapa? Karena datang dengan niat yang baik, memberi dengan baik, pulang pun dengan bahagia. Tidak ada emosi, tidak ada kecewa, tidak ada nyesel. Ya, karma baiknya jadi bertambah. Ada berapa jenis harta? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang disebut harta sejati yang mana? Apa itu? Seperti apa bikin jasa kebajikan? Berdana terus? Meditasi terus? Puja bakti apalagi? Menolong ada lagi? Habis? Oke, kemudian waktu hari Katina ada berapa kebajikan yang bisa Bapak Ibu lakukan? Paling sedikit 4, paling sedikit loh ya, paling banyak bisa nambah lebih banyak ya. Paling sedikit 4, apa itu? Berdana berarti melepas materi, melepas ego ya. Yang kedua, jaga moralitas ya, jaga sila dengan baik, hati-hati dengan ucapan, oke? Hati-hati dengan gosip. Ya, karena kalau ketemu teman paling nyaman bergosip. Yang ketiga, nahan nafsu, jangan ada kesombongan dan ego. Ya, yang keempat, mengendalikan diri dari pikiran yang negatif. Bisa diterima? Iya, pesan sponsor. Nah, apa ini? Kelihatan judulnya, Bapak Ibu teman-teman? Ayo praktik kebajikan. Ternyata yang namanya harta karun jasa kebajikan itu enggak hanya diterapkan kalau hari Katina. Katina itu berapa lama sih? Setahun sekali. Masa berbuat baiknya cuma setahun sekali? Ya, harusnya kebajikan itu dilakukan kapan? Tiap hari, kebiasaan. Kan harta karun. Artinya timbun sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, betul? Gimana cara nimbunnya? Kita lihat. Ada gambar sebelah
Kiri Bapak Ibu, paling atas, gambar apa? Sampahmu adalah hidupku. Paham nggak? Apa itu? Apa itu? Ya, Bapak Ibu suka minum minuman botol, aqua botol, sampahnya dikemanain? Sayang kalau dibuang. Ya, tolong dikumpulin, dirapikan, ya. Bapak Ibu, banyak orang yang masih butuh makan dari mengumpulkan botol-botol sampah Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong sampah Bapak Ibu pun bisa menjadi harta bagi orang lain, bisa untuk memperpanjang atau kehidupan mereka. Ya, membantu mereka. Jadi dengan botol kosong yang sudah tidak berguna oleh Bapak Ibu bisa berbuat baik? Itu pun bisa didanakan loh. Ya. Adik-adiknya nih, kalau setiap hari jajan air minum di sekolah, tolong jangan dibuang ke tong sampah. Ya. Bawa pulang. Ya. Kalau di jalan ketemu pemulung tolong dikasih. Ya. Kalau ada yang butuhkan tolong dikasih karena sampah kita bisa menjadi harta buat mereka. Itu pun namanya berbuat kebajikan. Bisa diterima? Kalau function setiap hari enggak? Kapan di sini ada function? Ada programnya? Ada. Berapa lama? Pati dana, setahun sekali ya. Setahun sekali Bapak Ibu kelamaan functionnya. Ya. Ada enggak cara terbaik kita menyelamatkan makhluk lain setiap hari? Cara yang atas, sebelah sini, sebelah kanan. Kelihatan gambarnya? Apa itu? Memberi makan hewan kelaparan. Bapak Ibu nggak suka pelihara hewan, jangan dibawa ke rumah, ya. Tapi kalau ketemu hewan kelaparan, tolong diberi makan, sekecil apapun itu. Namanya menyelamatkan kehidupan. Oke? Lalu bisa dilihat yang di tengah tadi, gambar seragam anak sekolah ngapain? Ya, membantu orang yang membutuhkan Tuhan, saya yakin dimanapun Bapak Ibu, teman-teman, di rumah, di lingkungan kerja, di lingkungan wiara, selalu ada orang yang membutuhkan bantuan. Setiap hari bisa membantu, itu namanya jasa kebajikan. Jadi jangan cuek, ya, jangan sombong. Bisa membantu, karma baik bertambah. Oke? Yang paling bawah ngapain? Hah? Memberi uang kepada? Iya, kepada fakir miskin, orang yang sangat membutuhkan. Ya, kalau jarang ketemu ini minimal bantulah sesama saudara. Tahu sesama saudara? Ya, yang kakak adik, yang sepupu saling menolong, saling membantu. Itu juga penting. Itu juga namanya jasa kebajikan dan bisa dilakukan setiap saat, tidak harus setahun sekali. Boleh lihat yang sebelah kanan terakhir? Gambar apa? Gambar jemuran. Pertanyaannya, yuk dedek di sini, ada bantu jemur pakaian nggak? Ada? Bener, jujur. Nah, papa mama yang hadir hari ini tolong anaknya dikasih tugas ya. Nah, yang nyuci baju siapa? Mama, ya kan? Mamanya udah capek cuci, tugas dedeknya belajar jemur. Ya, kenapa? Karena berarti berbuat kebajikan. Rugi loh, semua kebajikannya diborong mama. Ya kan? Mama kalau sayang anak-anaknya tolong bagi tugas di rumah. Tolong ajarkan anaknya untuk mandiri supaya rajin berbuat baik tiap hari, ya. Selain jemur baju, apalagi yang bisa dilakukan adik-adik? Ngepel, setuju. Apalagi? Nyapu, cuci piring. Nah, kalau yang itu tidak bisa, paling gampang apa? Rapikan kamar sendiri. Betul? Ya, jangan sampai nih yang sudah gede-gede, kasurnya masih dirapin mama, nanti turun ke TK deh. Ya, tolong sepatunya dirapikan sendiri, sendalnya dirapikan sendiri, jangan maknya semua yang rapiin. Ya,
Karena mamanya bukan pembantu ya sayang ya. Dede-dede oke? Ya, kalian melakukan itu bukan untuk mamanya, bukan untuk orang lain, tapi melakukan kebajikan untuk diri sendiri. Rugi kalau nggak dilakukan. Ya, kalian belajar rajin untuk siapa? Untuk orang tua? Mama papa ada nuntut? Tidak kan? Ya, kalian belajar rajin untuk diri sendiri ya. Kenapa? Karena nanti kalau besar yang mau menggunakan kepintaran itu adalah kalian sendiri. Mama papa nggak bisa pakai. Kepintaran kalian bukan milik orang tua. Kemandirian kalian juga bukan milik orang tua. Ya. Jadi pupuk dari sekarang supaya bisa menjadi orang yang berguna. Bisa menjadi orang kaya ke depannya. Oke? Bisa diterima semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jam 12 loh. Ya, ditutup dengan selamat melaksanakan Sanggadana di bulan Katina. Ya, selamat menyambut Katina. Pesannya adalah tolong bagi adik-adik lakukan banyak kebajikan di rumah. 1001 cara berbuat kebajikan. Paling gampang adalah atur diri sendiri, ya. Jaga diri kalian dengan baik, itu termasuk melakukan kebajikan. Jangan merepotkan orang tua, ya. Pesan bagi orang tua adalah tolong berikan kemandirian untuk anak-anak, ya. Jangan borong kebajikannya sendiri. Bagi-bagi ke anak, bagi-bagi ke keluarga, ya. Jangan saking sayangnya anak diborong semua, ya. Oke. Pesan bagi wihara untuk pelaksanaan Katina dan juga untuk umat, semoga dapat melaksanakan Katina dengan baik dengan 4 kualitas tadi. Ya. Danena, silena, samanena, dan damena. Ya. Berdana dengan melepas, berdana dengan menjaga moralitas, berdana dengan mengendalikan diri dan menahan nafsu. Oke? Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, Sotihotu, Namo Buddhaya.